seorang anak yang sakit kanker parah dan menjelang kematiannya bertanya kepada mamanya, "Mama, apa rasanya mati?" Mamanya menjawab, "Senang nak, karena orang mati langsung ke surga." Anak itu tersenyum senang, lalu dia bilang, "Kalau aku mati ke surga, bisa jalan-jalan dengan mama enggak?" Mamanya prihatin dan berkata, "Belum bisa, kecuali mama mati juga." Anak itu sedih. Dia katakan, "Kalau nanti aku rindu mama bagaimana?" Mamanya terharu dan katakan, "Sabar nak, nanti kita pasti ketemu di surga." Anak itu tiba-tiba berkata, "Nanti aku mau minta izin Tuhan untuk bisa turun dari surga supaya bisa ketemu mama." Saudara, apa yang kita ajarkan kepada keluarga kita tentang kematian? Walau itu adalah peristiwa yang tidak pernah diharapkan, tetapi itu akan terjadi nyata. Sebab itu setiap anggota keluarga harus punya kejelasan tentang apa kematian itu. Secara ringkas Alkitab katakan bahwa kematian adalah tidur. Kematian Daud disebut tidur. Kematian Salomo disebut tidur. Kematian Yeroboam disebut tidur. Pemazmur bilang kalau dia mati, dia tidur. Dan Yesus bahkan katakan, tegaskan bahwa orang mati itu tidur. Tahukah Anda bahwa Alkitab tidak pernah ajarkan bahwa setelah mati kita langsung ke surga? Tidak pernah. Benar cerita Yesus tentang Lazarus dan orang kaya sepertinya membuktikan itu. Tetapi itu hanyalah sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan bahwa kekayaan tidak menyelamatkan siapapun. Benar, Yesus mati dan 3 hari kemudian bangkit. Tetapi itu karena Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Sangat jelas saudara di dalam Alkitab bahwa umat Tuhan yang mati, mereka dinyatakan sebagai sedang tidur dan masih tidur, tidak kemana-mana. Kenapa? Karena kebangkitan orang mati hanya terjadi setelah peristiwa penghakiman dunia selesai. Lalu Yesus akan datang untuk menjemput umat-umatnya. Itu sebabnya Yesus katakan, janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jelas di sini bahwa kebangkitan dari kematian adalah eksekusi atas hasil penghakiman surga. Pertama, kebangkitan bagi orang-orang baik untuk menerima hidup kekal. Kedua, kebangkitan bagi orang-orang jahat untuk dihukum. Saudara, apa yang kita ajarkan kepada keluarga kita? Ajarkanlah kebenaran saja. Benar ada kabar baik di dalam pengalaman kematian, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan, hidup mereka disucikan, dijadikan baik, dan bangkit untuk hidup kekal. Bukan roh kita yang setelah mati akan pergi sendirian ke surga, tetapi secara fisik kita akan bangkit bersama-sama semua umat Tuhan dari zaman ke zaman. Malaikat-malaikat akan menjemput kita semua bersama-sama, dan semua bersama-sama umat Tuhan yang pernah hidup di dunia akan bertemu dengan Yesus yang datang khusus untuk menjemput kita. Dan bersama-sama kita akan pergi untuk hidup di sorga. Itu keren.